banyak sekali aturan-aturan dalam Elliott Wave dan banyak sekali rule-rule atau aturan ya sebenarnya sama saja dalam kita menentukan gelombang-gelombang wave tersebut. Tidak hanya aturan impuls aja, ya, banyak juga aturan-aturan yang koreksi, yang datar. Nah, itu akan kita coba lihat gambaran secara luasnya, tidak mendalam dulu, ya, karena ini secara luas bisa kita lihat dalam pembelajaran dengan software. Ya. Tetapi pada dasarnya Elliott Wave itu terbentuk juga sama seperti pola. Di dalam pola ada terbentuk pola gelombang-gelombang yang berada jumlahnya dengan jumlah Elliott Wave. Ya. Nah, ini akan saya bahas ya. Sambil ngevlog ya. Udah terekam. Oke, teori Elliott Wave adalah salah satu analisa teknikal, ya memang ini analisa teknikal klasik sebenarnya. Jadi hanya memprediksi gerakan tren, ya, mengamati siklus pasar dan dari bentuk gelombang dan bisa terbentuk pola-pola, ya, entah pola yang memang bobotnya besar, yang pola-pola yang bobotnya tidak terlalu besar, ini bisa terjadi dalam Elliott Wave. Ya. Jadi ada 5 pola Elliott Wave ya. Yang inti adalah impuls, diagonal, zigzag, flat, dan triangle. Nah, kita sering lihat padahal ya. Kita sering lihat pola-pola ini, ya, pola-pola grafik di mana di dalam polanya tersebut ada struktur Elliott Wave, ada struktur 5 gelombang, dan juga ada struktur koreksi. Tinggal kita lihat, misalkan kita gabungkan antara yang diagonal ini ya, rising wedge yang diagonal. Jika harga membentuk diagonal seperti ini, kuncinya adalah harga itu akan drop ke bawah. Jika sudah melewati support yang nomor 4, ya. Drop ke bawah yang jika sudah melewati support nomor 4, ya, maka pola tersebut sudah membentuk Elliott Wave. Yang impuls kita udah pelajari ya, walaupun di dalamnya impuls banyak sekali gelombang-gelombang kecil. Yang terpenting adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang diagonal pun juga sama seperti impuls, hanya bentuknya itu diagonal. Zigzag itu yang koreksi. Sama seperti flat. Pola ABC ya. Koreksi ada yang koreksi zigzag, ada yang koreksi flat. Dan juga ada yang membentuk di dalam pola triangle atau segitiga. Dari gambarannya, ini juga bisa kita perhatikan di web basis ya. Yang memang udah berbayar tuh lebih lengkap web basis ini. Ya. Kalau yang berbayar itu ada pola-pola yang memang mendukung lebih lengkap lagi ya. Sekalian kita lihat ya, kita melihat XAUUSD. Oke, jadi 5 pola ini, 5 pola Elliott, impuls, diagonal, zigzag, flat, dan triangle, ini bisa kita sering lihat di dalam software web basis ya.
Dalam software web basis ada bentuknya diagonal, rata-rata ada yang triangle juga, A, B, C, D, E, ya. Lalu ada yang zigzag, A, B, C, ya. Artinya di situ udah terbentuk beberapa pola-pola grafik. Oh, salah ambil. XAU USD. Salah input ya. Belum. Kok dapatnya ini? Kita perhatikan bahwa ada bentuk pola. Nah, tunggu ya. Nah, ini jelas nih. Makanya ada pola 1, 2, ya. Ini artinya yang triangle ya. Masih tergolong dia itu koreksi, ya. Masih tergolong dia itu sideway koreksi. Pola sideway yang memang masih di dalam rentang pola triangle tersebut. Karena berpotensi harga balik lagi ke gelombang 5. Ya, secara kasat mata, oh bisa flat juga ya, tergolong flat juga dia. Tergolong flat. Jadi masih ada gelombang-gelombang kecilnya yang bisa sorry. Ada gelombang-gelombang kecilnya yang memang ini kan bentuk 1, 2. Terbentuk 1, 2, kita kunci dulu. Kita kunci dulu supportnya. Lalu, nah, oke, emas berarti kurang lebih masih dalam kondisi koreksi. Artinya dia membentuk pola zigzag ya. Membentuk pola zigzag, tapi ini dia. Impuls di sini, impulsnya di sini nih. Ya, impulsnya di sini. Dan kalau kita gunakan dengan Fibonacci, bukan flat ya Pak, yang lebih mendekati Pak polanya. iya, kalau flat saat ini flat, hanya menujunya ini akan terbentuk, kalau flatnya itu tembus, ya, kalau flatnya tertembus, dia akan membentuk impuls. Nah, nih, agak nyangkut nih. Jadi kalau kita lihat di sini saat ini memang sedang flat, masih di dalam gelombang 5 ini sebagai support. Ya.
hilang. Oke. Masih di dalam gelombang 5 ini. Walaupun kan di sini 3-nya masih tergolong tanda tanya, masih prematur ya. Karena ini sebagai support yang sangat strong. Saya nyari channel kan, oke. Nyangkut ya. Jadi garis ini saya pakai meta deh. Nah. Nah, Mas ini masih dalam kondisi sideways di dalam rentang yang agak lama nih. Kalau kita lihat gelombangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Dia buat gelombang-gelombang kecil di sini. Gimana kita perhatikan di sini. Masih tergolong triangle ya. Masih tergolong triangle. Nah, flat ya. Tergolong flat, sorry. Bukan triangle, flat. Karena berpotensi nanti forecast mapping-nya kan dia seperti ini. Ini. Jadi seperti ini. Hanya sampai berapa lama masih dalam kondisi agak lama nih. Itu potensi HNS juga, Pak, di D1 kalau dia break bawah. Ini ya banyak ini ya potensi HNS ya, betul. Di sini kalau kita dengan ada potensi HNS. Nah ya. Dan ini juga terbentuk pola. Dia terus membuat gelombang-gelombang atau pola-pola kecil di dalam rentang channel ini. Ya. ABCD juga AB dengan CDI ya katakan. Kalau AB sama dengan CD yang ini bawah. Bukan reversal candle hammer kok mengenai candle. Ini kan gelombang minor ya. AB sama dengan CD kurang lebih di sini. Hanya kita mau lihat struktur dari gelombang selanjutnya ini. Ada gelombang-gelombang kecilnya di sini kan masih ada yang kompleks sih. Nah, kan? Dia akan berhenti lagi di 5 lagi dia. Di support yang pernah terjadi di sini. Ya, hapus dulu deh.
ya masih akan berhenti di sini. Artinya harga masih bisa buy limit di area 1660-an sini, Pak. Oke, 1660. Sekitar area sini ya. Ini kan ada beberapa. Nah, ini supportnya. Ya. Oke ya, dapat cari ini. Artinya untuk gelombang Elliott wave pada XAUSD masih tergolong gelombang flat ya. Masih tergolong gelombang flat, tapi proyeksinya dia membuat gelombang impuls ke bawah. Kemungkinan besar gelombang impulsnya sampai 1600 angka bulat lah. Ini gelombang impulsnya. Ini proyeksi atau memang estimasi jika dia turun di bawah 1645 mencapai 1600 angka bulat. Gelombang impulsnya. Oke, lalu kalau impuls ini sudah mulai paham lah Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kalau ini nggak perlu lagi, udah terjadi. Tinggal kita lihat ke euro. Euro ini bisa terjadi, dia walaupun udah gelombang 1, 2, ya, kita lihat 1, 2, 1, 2, nah ya. Proyeksinya kan begini nanti. Ini ekstrimnya ini. Ekstrimnya di area 50% dan 61%. Kurang lebih di area ini ya. Untuk hambatan di bawahnya. Karena ini kuat sekali. Mau tembus ke bawah juga sulit. Untuk euro dolar. Ini dalam impuls. Ini impuls ya, model seperti ini. Terjadi ada gelombang impuls, di mana di dalam gelombang impuls itu ada gelombang flat, ada gelombang zigzag. Ini lengkap, jadinya kalau misalkan ada gelombang flat itu, kita hitung 1, 2 di dalam flatnya, dan 3, 4 di dalam zigzagnya. Ini kombinasi jadinya. Bisa terjadi seperti itu. Dan jika misalnya seperti ini, artinya contoh nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi dimulainya itu benar-benar dari X-nya itu dari dasar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa kita tarik, misalkan kita mencari retrace dengan level-level Fibonacci. Ya.
Nah, seperti ini nih. Ini kan puncaknya. Di mana di dalam gelombang koreksi ini, kita bisa ngambil 1, 2, atau AB ini. Karena di sini terjadi A, B, C. Ya. Dan dia tidak berhasil tertembus ininya, gelombang koreksinya. Jadi terbentuk adalah nih impuls 1, 2. Ya. Seperti kita lihat di euro. Kalau di emas sudah nih ya, nanti kita tinggal mungkin buy limit emas ini bisa dibilang masih di level support ini. Ya. Memang mempelajari Elliott Wave ini, kalau misalkan kita udah lihat dia itu ada gelombang koreksi dan ada gelombang flat, ada gelombang zigzag, di mana gelombang impuls terjadi. Ya, misalkan dia baru naik, ya. Kita ambil seperti ini nih, baru sejajar naik dia. Dan dia ada koreksi, ada konsolidasi mungkin seperti ini, ya. Atau bisa juga dia ABC atau bentuknya zigzag. Lalu dari kenaikannya dia, nah, misalkan Anda lihat seperti ini 1, ini 2. Kalau bisa dibilang 1, 2 itu jika 1 ini sudah tertembus, baru bisa dibilang 2. Tetapi kalau misalkan belum tertembus, belum bisa dibilang gelombang Elliott yang akan gelombang impuls yang akan terjadi. Jadi seperti itu. Kalau melihat seperti itu, artinya gelombangnya tuh masih naik. Coba kita lihat yang memang agak clear. Yang agak clear itu iya, seterusnya. Jadi nyambung terus Pak Ardi. Ini nyambung terus kalau bisa bicara soal Elliott Wave ya. Makanya di sini kan yang belakang kita udah nggak perhatikan. Kalau dengan wave basis ini bisa dilihat ke depannya seperti apa. Jadi nyambung pasti harus 53 gitu terus Pak ya? Setelah saya lanjut ke 3, 5, ke 3 gitu Pak? Iya, betul. Ada yang mungkin yang ABC ya. Jika flat itu bisa dihitung dengan ABC. Di dalam ABC ini bisa aja ada gelombang kecil satu yang impuls ya, sorry. Di dalam A ke B bisa aja terjadi gelombang impuls yang kecil. Iya. Nah, memang kalau sudah terjadi tuh lebih clear ya. Ya. Dan untuk kita mempelajari mungkin dengan zigzag ini, dengan line chart lebih mudah melihat gelombang-gelombangnya. Ada yang koreksi, ada yang memang, nah ini kan 1, 2, nah ini fitur apa, agak ganggu nih. 1, 2, pakai itu aja. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini sudah terjadi gelombang kelima. Nah, ini 4. Nah, ya. Lalu selanjutnya nyambung lagi nih Pak. Nyambung lagi kan ceritanya kan dari sini ya. Impulsnya dari sini ceritanya ya. 1, 2, 3, 4, 5-nya. Bentar.
Ada yang bertanya nih. Oh iya, Pak Made, silakan gabung. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita melihat 1, 2, 3, 4, atau memang dia A, B. Nah, ini masih dalam, kita lihat di sini nih. Nah, berarti gelombang flat. Ya, gelombang flat yang terjadi, kalau di sini dilihat gambarnya kecil-kecil ya. 1, 2, 3, 4, 5-nya dia kecil. Karena dengan candlestick memang agak sedikit. Dicoba dengan begini. Kan 5-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kecil-kecil sekali di sini, banyak sekali gelombang kecil. Jadi web base membaca zigzag bisa, ya. Tetapi ada gelombang kecilnya tidak terbaca oleh zigzag. Nah, ini aja. Ini 4, ini 5. Tinggal di sini 1. Ini kan A, B, C. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oh, dia cekok di satu di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini A, B, C. Ini A, dan seterusnya ya. B. Jadi kok dengan line chart ini bisa kelihatan gelombang-gelombangnya. Walaupun ada web base, tapi kita coba lihat dari dasarnya ya. Satu, dua. Nah, ini mungkin bisa dalam satu nih. 1. Lalu 2. 3. 4. 5. Baik, di sini kita coba lanjutkan. Kemanakah dia langsung? Berarti A, B, C. Nah, ini gelombang yang sekarang ini gelombang yang sangat sempit. Artinya sama seperti kembali ke sini lagi nih. Ya, kita lihat nih. 1, 2 ya bisa naik loh ini. Dikhawatirkan bisa naik loh nih kalau misalkan dilihat seperti ini. Ya. Tapi dia satunya di sini ya. Oh ya, dia harus akhir. Akhir 5 nih, 1. Ini dibaca gelombang sama dia ya. Ini sini 5. Sini baca gelombang ya. Oh, sini 1, 2-nya di sini dia. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Artinya selama 5 ini nggak bisa tertembus, 5 ini ya sebagai head ya, kepalanya nggak bisa tertembus, ini jadi gelombang 1 impuls. Ini jadi gelombang 1, ini gelombang 2. Ya. Nah, cara ingin tahunya berarti kita coba dengan Fibonacci, karena Elliott wave juga turunan dari Fibonacci ya. 2. Ya, 3-nya itu
bisa di sini dan bisa di sini. Nah, memang aturannya banyak nih. Tidak lebih pendek jika dibandingkan 1 dan 5. Karena antara 1 dan 5 ini hampir sama ya. 3 harus lebih panjang. Kita lihat ya. Setelah gelombang 5 sampai 3 mesti terjadi reversal atau bisa continue, Pak. Oke, sebentar, Pak. Setelah gelombang 5, biasanya tuh ada gelombang koreksi. Ya, gelombang koreksi. Oke, kita ukur. Ini 1. Dan ini mungkin kelima nih. Pokoknya 1 itu hampir sama dengan 5 ya. Bisa saja nggak mungkin di sini nih. Bisa aja 3 di sini, 4 di sini, tinggal 5-nya itu kemungkinan besar. Nah, ini lebih dalam loh, proyeksi saya nih. Di sini. 5 itu bisa lebih besar dari sini. Penentunya adalah ini ya. Penentunya itu dari support ini yang level konsolidasi ini, level sideway ini bisa jadi penentu. Karena ini kondisi masih 1 ya, bisa terjadi tanda tanya 1 atau berapa. Dan ini bisa 2 selama 5 yang sebelumnya atau puncaknya ini tidak berhasil ditembus. Ya, tidak berhasil tembus antara gelombang 1 ya, gelombang 1 dari ini ya, dari 5 ya, dari gelombang koreksi ini panjangnya sekian, kurang lebih 3 ke 5 sama. Tetapi 1 ke 3 tuh lebih panjang ya. Artinya kita lihat di sini aturannya 3 tidak lebih pendek jika dibandingkan dengan gelombang 1 dan 5. 1 dan 5 kan ini gelombang 1, ini gelombang 5. 3-nya tuh harus lebih panjang nih. Ini proyeksinya gini nih. Proyeksi harga emas. Nah, ini proyeksi gini. Tapi pengukuran kita ini long term ya. Saya ukur dari D1. Nah, ini kan proyeksi seperti ini. Misalkan kita hubungkan dengan teori head and shoulder, ya. Ini neckline-nya. Kurang lebih segini ya. Kurang lebih 5-nya mungkin di area ini. Gelombang 2 masih prematur nih, Pak. Kalau sudah terbentuk gelombang, kalau sudah melewati support yang gelombang 1, atau yang sudah pernah terjadi ini gelombang 5 kan. Ini masih prematur ya, masih prematur. Karena bisa aja tertembus, kecuali kalau misalkan dia sudah tembus 1, ini gelombang 2 valid. Dan kecenderungannya sampai gelombang 3. Nah, gelombang 3 itu kan aturannya itu tidak boleh lebih pendek, tidak lebih pendek jika dibandingkan gelombang 1 dan 5. Ya, kita lihat nanti ini sebagai patokan ini.
Kalau misalkan satu ini di break, otomatis head and shoulder valid di emas. Ya. Saya juga mau buy juga, aduh, masih dilematis ya di emas walaupun spreadnya sudah normal kembali nih. Sell juga saya tidak mau ambil posisi sell, tapi gelombangnya ini menuju gelombang ke 5, gelombang ke bawah maksud saya ya. Walaupun sekarang ini masih dalam gelombang flat ya. Sekarang ini masih kecenderungannya itu adalah gelombang flat, ABC. Anda kalau udah bisa terbiasa dengan Elliott Wave, udah bisa membaca proyeksi, dan Elliott Wave itu adalah turunan dari Fibonacci untuk yang impuls ya, untuk yang impuls turunnya sampai berapa, yaitu kita ukur dari target-target dari Fibonacci. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya bicara sebentar bisa, Pak? Silakan, Pak. Kalau saya biasanya, ini kan sudah, Pak Kus sudah memprediksikan, bukan memprediksi, 5 kan udah di puncak ya, Pak ya? Iya, 5 ada puncak ini. Nah, kalau saya lihat di Elliott Wave itu keseringnya kalau udah 5, dia langsung jadi NA itu, Pak. Jadi ABC, Pak. Dia cari C dulu, Pak. Nah, ini. Nah, kalau udah C-nya terbentuk, baru dia cari AB sama dengan CD. Nah, itu biasanya confirm HNS, Pak. Saya sering ngelihat itu di web basis begitu, Pak. Di sini berarti AB, ya, A itu di A-nya tuh di 5, Pak. A-nya di sini ya. Di 5 atas. 5 yang atas sini. Puncak ya. Ini, puncak ya, ini. Itu A. B, C di sini ya. Flat terbalik, Pak. Oke, flat terbalik. Ya. Flat terbalik ya. Ya, tapi sering kalau enggak jarang sih dia mentok sampai ke atas ke 5 itu, Pak. Biasanya balik, Pak. Jadi C-nya itu nggak nyampe ke A. Nah, tapi gambaran di Elliott Wave web base di sini dia menentukan A-nya di sini nih, Pak. A-nya dia di sini. A-nya di sini setelah 5, ini kan setelah 5. Setelah 5 A, B, C. Nah, di sini 1, 2 dia bentuknya. Ini kalau ini saya lihat kelihatannya dia masih ini, Pak, masih koreksi terus nih, Pak. Dia belum cari impul. Belum cari impul sih. Iya. Masih di sini-sini aja dia. Info nih, Pak, EU break candle mama H1, Pak. EU break candle mama H1. Iya. Oh iya udah. Longsor dia. Yang ngambil pos sell juga dapat tadi ya. Sell saya nggak dapat ya? Nggak dapat, Pak. Oh iya nggak dapat sell limit ya. Kalau tadi nego sedih. Nego tadi. Pak Yuda, ya memang bicara EW ini nggak langsung cepat Pak ya. Elliott Wave ini memang butuh ketelitian dari gelombang-gelombang. Tetapi kalau sudah menguasai EW, wah udah top. Udah top lah ya. Karena aturannya banyak sekali. Aturan banyak sekali. Maksudnya kalau udah sekarang, top. Saya sekarang lebih banyak pakai ini, Pak, expansion, Pak, dengan EW. Iya. Jadi paling senang tuh kalau saya udah dapat gelombang 34, cari 5 toh, Pak. Oh, cari 5-nya dari expansion. Iya, itu enak, Pak. Oh, iya. Range-nya sering masuk itu, Pak. Jadi mengkombinasikannya dengan expansion ya. Iya, jadi 34 kan udah terbentuk tuh. 2, 3, 4 kan udah terbentuk, Pak. Jadi 2 ke 3 turun, gitu, tarik naik ke atas. Nah, euro ini bagus nih Pak buat gelombang. Ini kan 1, 2 udah kelihatan ya. Oke, ini 1,
Ini 2, ya. Nah, kelihatan di sini. Kan puncaknya kan di sini tadi. 3-nya nanti saya inikan dulu. Dengan kalau Pak Chandra dengan expansion ya, FE-nya ketemu di 1.11430, Pak. 114, sebentar, ini. Ya, itu FE 100, expansion 100-nya. Ini saya tarik dulu. Kan di sini sebagai gelombang Pak ya, swing high. Jadi saya tarik dari puncak ini, oke, pelan-pelan ya, coba ya. Ini expansion, ya, Fibonacci expansion ini untuk menentukan target. Ini tariknya ke sini. Nah, artinya di sini 430. 430, berarti nariknya dari sini. Saya butuh pinjakan ini nih Pak. Saya nariknya ini Pak. Nariknya dari puncak Pak. Oh, dari puncak sini. Iya, betul. Oke. Turun ke 1. Nah, berarti lebih ke panjang ya Pak ya? Ah ya, terus tarik ke atas, itu expansionnya. Kalau saya seperti itu, nggak tahu. Jadi tarik expansion ini Bapak-Bapak semuanya, jika mau narik dari sini artinya kan jangkanya pendek. Nah, ya, tadi Pak Chandra ngambil kan dari sini, dari puncak, hubungkan ke sini. Nah, di sini ada titik hitam ini, tahan, tarik ke swing high yang terdekat. Swing high ya. Swing high terdekat ya. Dan kombinasi dengan ini Pak, reverse cup and handle. Ya, reverse cup and handle. Jadi kombinasi itu, ini dihampat ya Pak ya. Lalu kita mencari bahwa gelombang 3-nya kemungkinan di sini. Di 100%. Ya, kurang lebih sini ya Pak ya. Ini ada ini. Sorry Pak, target expansion-nya di berapa persen Pak? Target expansion sih 100 dan 161 targetnya. Kembali lagi kita ikutin aturan dari head and shoulder ini nih Pak. Nah, kan ini neckline-nya. Ya. Ya, kombinasi aja, nih. Pak. Nah, kita kombinasi di sini targetnya ke 161. 161. Oke. Ini angka sakti loh. Ya, 161,8 tuh angka sakti. Nah, kalau kuat nahan sampai segitu sih, oke. Saya sih nggak kuat. Swing trade memang Pak. Ya. Belum Pak. Mentalnya belum ke sana Pak. Nah, ini kan begini nih, ya. Proyeksinya kan begini. Kurang lebih pergerakan seperti itu. Dari expansion ini untuk menggunakan expansion itu kita harus tahu dia itu support dan swing high terdekat atau resisten dan swing low terdekat. Nah, contohnya kan ini kan resisten, support, ya. Support ini kalau berkali-kali ditembus nggak kuat, tetapi jika sekali ditembus kira-kira sampai berapa sih? Nah, ternyata hubungannya sama dengan target 161,8 Fibonacci expansion. Fibonacci expansion ini untuk kita menentukan level atau target di berapa setelah terjadi breakout ya. Setelah terjadi breakout. Tetapi kalau Fibonacci retracement itu mencari titik balik. Nah, kalau kita gabungkan antara expansion dan retracement itu bisa saling berkesinambungan. Retracement 61,8, expansionnya 161,8. Ini nggak ada yang disengaja memang. Ya, nggak ada yang disengaja.
dan itu bisa terjadi dalam kondisi pasar. Oke. Jadi besok kita bisa lakukan seperti ini nih Pak. Jika ada satu head and shoulder yang berat sekali ditembus, ya, dan kemungkinan besar jika tertembus itu suatu jadi perjalanan panjang. Nah, artinya gini, ini kan akan terjadi. Jika dia tembus minimum ke level ini, ini kan ada channelnya ya, ada channelnya. 1.1182, saya misalkan tutup di sini ya, tutup di bawah 11823, angka bulat deh, 1183 deh. Saya limit di 1.12230. Ya. Jadi limit saya akan saya ubah yang tadinya di atas ini menjadi 1.12230. Mengacu pada head and shoulder-nya sudah terbreak dan harga tutupnya di area ini nih, 1.11830. Ini kan dari channel ini kan ada hambatan nanti di sini. Kurang lebih area sini ya. Hambatan di sini. Selama dia belum tembus, saya tidak akan recalculate. Selama belum tembus, saya tidak akan recalculate. Ya. Bisa dipahami, Pak? Mohon responnya. GU peluang sih. Coba lihat GU ya. Kalau emas ini masih galau dia. Emas masih galau nih, Mas. Masih sideways, malah kalau buy limit di bawah sini nih. Masih di sini-sini aja buy limitnya. Saya bukannya nggak mau sell ya, ini prinsip saya. Nggak tahu, Bang Nofri juga sama. Saya pun juga nggak pernah posisi saya tuh sell emas, nggak ada. Dari zaman dulu sebenarnya. Udah prinsipnya susah ya. Kayak GU coba ya. Kalau EU kita tunggu sini ya. Tunggu misalkan ya, saya proyeksi gini deh. Saya buat proyeksinya, dia turun ke bawah ini, forecast mapping, sorry. Kan gini ceritanya nih. Ini sell, berarti tujuannya ke sini lah. Stop loss-nya artinya kita di swing high nih. Stop loss swing high di atas 38,2%. Ya. Ini sudah kita planningkan ya. Sudah kita planningkan nanti sell limit di sini. Stop loss di atas ini. Targetnya satu banding 2 deh. Sini ya, 1/2-nya tetap di 61,8. Ya, jabanin dulu deh. Jabanin dulu ya di 61,8 ya. Sorry, 161,8. Yang penting kita jabanin dulu take profit-nya di sini. Sekarang belum bisa PO selama dia belum jebol head and shoulder-nya. Kalau sudah jebol head and shoulder-nya, baru kita probabilitas besar, 80% lah bisa kita PO. Ya, euro kita kunci ya. Kita kunci, maksudnya kunci itu bukan kunci di lock ya maksudnya. Kita kunci nanti akan rencana PO, sell limit jika dia break ke bawah sini. Break dan tutup di bawah. Jangan dikejar sell, tunggu dia koreksi ke atas. Persiapan LDR, Pak. Persiapan LDR udah lewat. Tapi ketahan terus dia di sini kan. Mudah-mudahan kalau misalkan dia jebol di bawah, artinya udah kesempatan kita entry after LDR. Kan kalau LDR kan tuh di D1-nya break mama, Pak. Break mama? Iya, coba bagus lihat. Iya. Di H4-nya nih masih
coba ini Bu, ya kemungkinan besar H4 tembus sih sebenarnya. Nanti kan pidato Powell ya. Iya. Ya. Ini ada triggernya nih. Kalau tembus, oke. Besok pagi, mudah-mudahan bangun tidur, lihat break mama valid, dan beritanya itu positif untuk US dollar. Maka tadi saya lihat adalah siap-siap kita, siap-siap dolar akan menguat ya, maksud saya gitu kan tadi. Dan ini kita masih wait and see sekarang. Masih wait and see di mana harga masih malu-malu mau tembus ke bawah. Nanti Jerome Powell akan pidato jam 11 malam nanti. Ya kita akan saksikan aja nanti hasilnya saja ya. Hasilnya saja dari berita itu, dari grafik lah. Dari grafik akan menentukan juga ya. Mungkin di D1-nya akan valid tembus ke bawah. Mama ini masih coba berusaha tembus. Dalam visualisasi di H4-nya pun juga, ini mamanya ya. Panjang ini kan mamanya nih. Mother-nya tuh di sini. Oke. Ini mother-nya. Ya. Ini anaknya. Dalam gambaran D1 ya. Sorry. Maaf, sorry, salah. Anaknya di sini, lalu sekarang berusaha tembus nih, berusaha tembus anak yang satu ini, ya, ide satu gambarannya seperti ini. Tapi kalau udah tembus, ya sudah berarti kita tunggu diskon dikit, ya, nawar dikit, tunggu dia koreksi dulu ke atas, baru kita ambil posisi sell atau bisa sell limit di 1.11 lah. 1.121 maksud saya seperti itu. Bikin bulat angkanya. Oke, kita lihat yang lain GU. Nah, ini gelombangnya berarti ini sudah, ini satu lah ibaratnya ya. Coba GBP USD. Saya masih ada Kanada loh sebenarnya nih. GBP itu besok ada ini ya. Besok itu ada pengumuman suku bunga Bank of England. Jam 6 sore. Baiknya GU nunggu besok juga boleh entry-nya. Setelah pengumuman Bank of England. Nah, ini GU nih. Nah, ini masih impulsnya masih berbeda dengan euro. Tetap Pak, Bank of England tetap rata-rata tetap kok. Nggak ada yang pangkas suku bunga lagi. Masih akan dipertahankan suku bunga rendah. Kuncinya adalah cetak uang semuanya. Rencana cetak uang semuanya. Nah, kalau semua pada cetak uang, terjadi inflasi, berdampak inflasi ya maksudnya ya. Setelah quantitative easing kan berdampak inflasi, lalu yang akan booming nanti adalah kalau inflasi tinggi, emas yang jawara, Pak. Sekarang ini emas kan masih ditahan-tahan. Masih ditahan-tahan seperti bola voli yang ditekan di dalam air. The Fed pun juga tetap akan pertahankan suku bunga rendah, akan fokus ke tenaga kerja, ya. Cetak uang semua Pak, alirannya.
Jadi langkah The Fed itu semua dijalanin oleh bank sentral lainnya. KGU ini tunggu besok aja ya, tunggu besok dari pengumuman suku bunga. Kalau memang dia mempertahankan suku bunga rendah, ya berpotensi akan menguat. Sementara menguatnya. Ya artinya menguat sementara. Aussie, US dollar, Aussie ini ada pola ya sebenarnya. Kita cari impulsnya di mana nih Aussie ini? Kan 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih ada gelombang 5 lagi dia. Masih ada sekali naik lagi dia. Naiknya itu, kalau misalkan dia tembus pola ini, ya kurang lebih 5-nya di sini. Masih dalam kondisi nggak jauh sih. Walaupun Australia ini sedang ini ya, secara fundamental hubungan dengan China kurang membaik dia. Kanada terbang lagi. Tadi baca ini Pak, Australia jalin apa ekspor impor dengan Eropa Pak. Wih, ya sama saudaranya Pak, sama saudara serumpun. saudara lama dia dengan Eropa ya. Mungkin koalisi atau memang terjadi konspirasi, ya. Jadi ngambek dengan China. Masih ada sekali ke atas lagi, swing ke atas ya. Kalau misalkan kita urutan Elliott, A, B, C. Itu 2, ada 1 impulsnya di sini ya. 1, 2, 3, 4. Kalau hitung 1 sih sini hitung 1, 2, 3, 4, 5 udah. Nah, minyak juga ada pola ini ya. Pola di H1 tapi nih. Minyak ada pengumuman stok Pak. Malam ini, ya kan? Ya, jam 9.30. Jari api. Pengumuman stoknya. Ada tendensi kemungkinan besar dia turun. Kalau dia turun, Kanada dia naik ya. Dolar Kanada dia naik maksudnya. Ya. Oke, kembali ke Elliott Wave ya. Kita kombinasikan semua dengan pola dan pola grafik dengan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement dan mungkin expansion juga bisa kita gunakan karena sama-sama Fibonacci. Yang satu untuk mencari titik balik retracement, yang satu bisa mencari target ya. Yang tadi Pak Chandra udah coba implementasinya. Dan di sini kalau kita lihat
Kalau kita lihat di sini, nih, ya. Nah, oh ini minyak, sorry. Sambil inilah ya. Nah, contoh dengan Fibonacci retracement kita gunakan untuk mencari targetnya itu dengan Fibonacci expansion. Ini ke sini, ya. Nah, ini ya. Oke. Ada targetnya ke sini nih, Aussie. Ya, jadi jika ditembus targetnya ke 0.72481. Nah, ini yang kita lakukan, ya kan gelombang nih. Ini gelombang 3, gelombang 4. Mencari gelombang 5-nya. Ya, kita lihat sini ya. Saya ulang lagi ya. Ini kan satu rally. Saya mencari retrace. Apakah di sini sudah retrace? Ya, kita tarik sini. Retrace artinya titik balik ya. Nah, udah 50%. Fibonacci. Saya besar deh. Ini kan satu rally dia. Dari swing low ke swing high. Dan saya mencari titik targetnya dia setelah retrace ini. Ini target sampai sini ya. Nah, bisa terjadi misalkan dia turun sampai sini. Jika dia tembus ke resisten ini, targetnya itu kita bisa gunakan Fibonacci expansion. Cara nariknya kalau misalkan dia mencari target di atas resisten, kalau tadi kan dengan euro dolar kan target di bawah support, dari atas sampai bawah. Tapi untuk mencari target di atas resisten, satu rally juga dari sini, bisa panjang ini juga boleh ini. Sorry. Ini saya ambil signifikan low lah ya. Nah, signifikan low sini. Ya, kemungkinan besar ada koreksi lagi sini nih. Dia belum habis koreksinya. Oke, artinya saya mau tarik, mencari misalkan dia tembus ke atas resisten, setelah dia koreksi ke bawah sini, ya kita hubungkan dari swing low ke swing high, titik-titik aja. Lalu yang titik hitam ini kita tahan pakai mouse ke bawah sini sebagai target ya. Anggaplah target di 50%. Nah, di atas ada tuh 100%. Nah, pas kan? Pas di sini nih. Pas di resisten atas ini. 100%. Kemungkinan besar deh koreksinya ke 50 ya. Dari kita tarik swing low ke swing high. Dan mungkin ada hambatan dulu di area ini. Nah, ini ada hambatan di sini nih. Tapi targetnya dia nah, ini ya. Proyeksi untuk Aussie dolar. Oke. Paang NZD USD. Kurang lebih kayaknya hampir sama ya. Kita coba lihat ya. Tutup deh. NZD USD. NZD USD penampakannya seperti ini. Secara gelombang Elliott dia sudah 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal mencari 5 lagi nih.
sama seperti ini kan 1, 2, 3, 4 ya. 5-nya kemana? Tinggal kita tarik. Dia masih dalam koreksi, mencari retrace ya. Mencari retrace, tarik Fibonacci, udah paham ya? Dari signifikan low, swing low ke swing high. Ini bolehlah bukan signifikan, kalau signifikan kan sini. Swing low ke swing high. Oke, berarti retrace-nya dia kemungkinan besar masih di area ini. Kita prediksi di area ini ya. Retrace-nya dia. Dan kita tarik dengan Fibonacci expansion untuk target atasnya. Ini ke sini. Oh, sorry. Belum rapih nih. Dari sini, anggaplah targetnya dia koreksi itu di sini. Oke, 50% ya. Koreksi dia nggak panjang nih. Sini. 38%. Nih, sini. Dan di atas ada puncak. Sebagai 100%. Di atasnya ada lagi. Di atas langit masih ada langit ya. Nah, pas kan? Untuk target di atasnya. Tapi saat ini memang dia itu akan koreksi New Zealand dollar. Jika tembus resisten ini, targetnya ke sini pertama 620, tetapi menuju ke sini aja ya, menuju ke 6720 ini banyak gelombang-gelombangnya Pak, nggak linear, banyak gelombang-gelombangnya. Banyak gelombang-gelombang yang memang membentuk kenaikan. Bahkan ada gelombang-gelombang koreksi. Mungkin 5-nya di sini. Ini kan 1, 2, 3, 4, mungkin di sini. Ya 5 di area ini. Nah, untuk New Zealand US dollar. Oke, clear Pak? Dolar Kanada ya. Nah, dolar Kanada ini naik karena faktor minyaknya ini kelihatan melemah nih. Minyaknya ini kelihatan jatuh nih. Itu Pak, perkiraannya 0 tapi stoknya 1,2 M. 1,2 miliar barel ya? Iya, jadi kelebihan stok turun lagi. Turun lagi minyaknya, turun lagi. Kelebihan stok. Sedangkan ada gelombang kedua. Ya, butuh koreksi sih Pak intinya ya. Emang sudah diatur itu, butuh koreksi. Dia ini bisa menjadi puncak. 1, 2. Ya, kalau dihitung dari gelombang 1, 2-nya di sini, 1, 2, 3, 4, 5, dia bentuk gelombang koreksi. Kan kita bisa lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya udah diposisiin di gelombang kelima ya Pak. Iya. Di H4. Itu udah saya tarik Fibo expansion-nya di 100. Jadi artinya di sini minyak ini masih dalam kondisi menanti ya. Karena di satu politik antara Eropa pun juga sedang ada terjadi tentang perminyakan terhadap WTI. Ya, itu kita lihat lagi. Ya.
dan korelasi terhadap Kanada yang berbau Kanada ya, Aussie Kanada, ya, USD Kanada, kita masih ada USD Kanada. Yang belum lepas, Pak Chandra udah lepas belum? Yang belum lepas Kanada masih ada ya? Beberapa? Saya udah lepas semua, saya tinggal PO Pak Kus, tinggal itu nunggu USD CHF. USD CHF saya udah delete Pak. Oh, udah di cancel ya? Udah cancel ya. Oh. Udah cancel, nunggu ini nih kelihatannya dia bentuk ini nih Pak, Elliott yang 1 2 karena angka bulat 600 bisa tertembus. Nah, ini tidak akan ada PO ya Pak Kus ya. Iya, tidak ada PO. Dia ini buat gelombang, masih gelombang naik nih Pak. Masih gelombang naik 1 2 3-nya belum tahu, nanti kita coba tarik. Ya. Kita coba tarik lagi di sini. Yang udah bikin format saya di GBP CHF Pak. GBP CHF. Iya, turun. Itu di H4 potensi HNS juga. Udah gelombang kelima, jadi sekarang saya anggap ABC koreksi. Nah, kalau tembus HNS Pak. HNS, nah, iya Pak. Kita cari ini. 2. Wah, bisa jauh nih. 3-nya bisa di sini, 4-nya bisa di sini. Saya proyeksikan dulu di 5-nya mungkin di area ini. Oke, saya hapus dulu GBP USD CHF ini ya. Kemungkinan besar dia 3-nya ke arah sini. Kan 1, ini 2, yes. Ini ada expansion ya, Fibonacci expansion dari sini ke sini, lalu saya tarik ke sini, nah, ketemu 3 situ. 4. Proyeksi 5-nya bisa jauh nih. Nah, dengan begini kita udah ada forecast mapping ya, di mana kita mau ambil posisi sell mungkin di area 100%, Fibonacci expansion 100. Nah, kan di sini, yang tadi kemarin 96 angka bulat sebelumnya. Oke, ini forecast mapping untuk dolar Swiss. Kalau tadi Pak Chandra apa GBP Swiss ya? GBP ya. Swiss. Ya. Berarti ntar kalau dolar Swiss-nya akan ada PO lagi Pak ya, tapi bukan yang kemarin. Head and shoulder. Potensi Pak. Jadi itu dia lagi turun, udah sampai gelombang 4 ya. Tinggal cari 5-nya Pak. Oke ya Pak ya. 2, 3, 4, 5. Enggak, tapi ini benar-benar head and shoulder yang memang siap-siap dia tembus turun ke bawah nih. Ya. Oke, jadi sell-nya masih wait and see ya Pak ya? Ya. Masih wait and see. Yang turun itu udah saya anggap gelombang 4 ya. Di H4 Pak, di H4 Pak. Ini H4. Oh, H4. 2, 3, 4, 5. Jadi menuju gelombang 5 ya. Iya. Saya formattingnya gitu Pak. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Untuk mengetahui targetnya dia memang
panjang nih. Iya, bisa jebol nih, Pak. Ya, harusnya kalau dia mau cari 5 jebol, Pak. Iya. Dia bisa menuju, cuman lambat bener. iya, IHF-nya. GBPCHF memang tidak tergantung yang dibidik. Kalau besok nih pengaruh nih Pak ya, Bank of England pengaruh. Oke, saya coba dengan ini deh expansion ya, agak jauh nih expansionnya nih. Nah, 5-nya ini Pak di sini. 5-nya kemungkinan besar di 61,8. Kita perkecil lagi. Misal jika dia tertembus kan otomatis high sama dengan target. Pas. Ini Pak, udah ada mappingnya nih. Berarti masih wait and see. Ini kan neckline-nya nih ya. Neckline-nya yang saya tarik ini sebagai tinggi dari Pak. Saya rapikan deh. Nah, tinggi pola ini jika terbreak maka sampai 161,8. Tetapi mungkin ada hambatannya di sini. Dia tembus hambatannya di Fibonacci expansion 61,8. Lalu mungkin balik lagi ke arah sini. Forecast mappingnya gini. Itu di 15 Mei ada apa itu? Demand ya? Iya, demand kuat sekali itu, Pak. 15 Mei. Itu sebelah kiri. Ketutupan fitur nih. Ketutupan fitur. 15 Mei, sorry. Ya itu ada hammer, Pak ya, hammer ya. Oh, ini. Iya. Iya. Oh. Ini ada pin bar ya. Area ini ya. Iya, itu kalau sama Fibo expansion jatuh di 76,4 itu, Pak. Persis itu, Pak. Di 76,4. Iya. Kalau ditambah 76,4 dia satu garis itu di situ. Persis Oh, di jadi bar itu. di custom lagi gitu, tambah lagi. Ya bisa saja. Artinya ini tetap area di mana ada hambatan. Karena kita lihat di sini juga ini memang demand Pak ya. Karena apa? Ini ada harga berbalik di sini. Ini area demand. Dia coba berbalik lagi di sini dia mantul. Ini jadi demand kan nih. Jadi demand area. Jadi ini area mungkin dengan Fibonacci expansion dan 76,4 tuh di dalam area demand dan ada hambatan untuk koreksi ke atas ini dan membentuk gelombang-gelombang baru nanti, gelombang kecil yang tujuannya ke dalam 100% ini. 100% nanti balik lagi ke 76,4, tembus lagi dengan tujuan di bawah sini. Memang jauh ini panjang ya perjalanannya. Tapi intinya wait and see, tunggu sampai area demand ini Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Maksakan sell juga bahaya. Bahaya apalagi. Ya. Untuk GBP-CHF. Karena trennya pun juga secara major turun. Ya. GBP-CHF secara major turun. Jika ada kondisi head and shoulder valid, ikut major trend. Walaupun dengan kesabaran yang agak lama nih pergerakannya. Berapa pipsnya itu pun tidak terlalu besar. Ya.
Jadi sudah terbiasa dengan pola pattern digabungkan dengan gelombang Elliott, lalu digabungkan dengan Fibonacci baik itu retracement dan expansion, ya. Ada pertanyaan yang lain? Atau ada info lagi dari peluang? New Zealand, Kanada. Kemarin itu ya apa? TD Bank New Zealand, Kanada ya. Di sini nih. Dia ngambil New Zealand, Kanada. Targetnya nggak jauh-jauh sih. Ini. Stop loss-nya pun juga di atas sini. Dia sell di sini. Target sini, stop loss di atas sini. Ya, ini pasti ada koreksi nih. Ini flat sekali nih, jelas sekali. Oke, dari materi sih nggak banyak. Tinggal kalau misalkan kita hubungkan dengan aturan-aturan impuls, kuncinya adalah 1 dan 5 ini sama panjangnya, kurang lebih sama panjangnya, tetapi 3 itu tidak boleh lebih pendek. Di dalam 3 itu banyak sekali gelombang-gelombang kecil. Ya, di dalam 3 kan gelombang 1 dan gelombang 5 ini hampir sama. Institutional trade dapatnya bagaimana, Pak? Nah, dapatnya kemarin saya ngobrol lagi sama Vincent, rekan saya. Kita mau patungan sih tadinya, ya, untuk IFX Plus. Jadi mau gimana nanti kan saya kabari deh. Pokoknya ada info yang dari institusi besar. Oke, saya akan tetap akan saya share ke grup. Khusus yang premium ya. Karena kemarin mau pakai sisinya dia, katanya ada over limit. Oke. Yang terpenting adalah kita melihat bahwa kebiasaan mereka entry point-nya di area resisten, masing-masing bank besar beda ya. Di area resisten dan nggak pernah pakai macam-macam, hanya historical record ya, untuk support resistennya. Mereka pola grafik gunakan karena rata-rata institusi besar itu menggunakan analisa teknikal klasik. Ya, analisa teknikal klasik dengan naked chart. Nah, seperti kita ini kan nggak banyak garis ya. Saya hanya butuhkan stokastik untuk oversold, overbought, dan divergensi. Aussie New Zealand. Kurang bagus. NJ udah ini Pak ya. Sama kondisinya Pak. Kondisi NJ sama
arahnya dia mau ke arah turun, lebih ke arah turun. Ini pola Pak ya, pola grafik nih. Nah ini pattern. Yang penting Bapak tarik aja ininya nih. Nah ini tarik, kalau nggak seperti ini. Dan ini tarik, hubungkan buat channel lah ya. Nah, artinya ini masih sideways. Kalau dia tembus ke bawah, nah kuncinya adalah dia akan menuju area ini ya. Kan gampangnya kan gini. Ini ada area. Berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau lihat seperti ini. Tunggu dia tembus saja intinya gitu. Karena dia butuh konfirmasi. D1 ya. Tapi D1 kalau ditembus, kita artinya masuk ke H4 atau H1 mengikuti arah D1. Ya. Konfirmasi D1, kalau D1 udah tembus, ya udah kita entry-nya di H1 atau H4. Breakdown lagi. Nah, ini juga head and shoulder nih. Ini akan terjadi break kedua nih. Akan terjadi break kedua di mana nah, di sini nih ya. Kondisi trennya masih tren turun dalam kondisi seperti ini ya. Saya tinggal garis-garis saja Pak dalam kondisi seperti ini. Kita lihat grafiknya 1, 2, 3, 4, 5. Ini artinya dalam kondisi gelombang sideways ya. Ini kan di H4NJ ini terjadi gelombang triangle ya. Jadi gelombang triangle ABC. ABCD. Berarti AB-nya A-nya kan dari sini. A, B, C, dari sini ya, mulainya dari awal ya. Ya, S. CD. Oke. Kalau saya lihat di sini adalah bisanya hanya di sini A, B, C, D. Dia bisa tembus lagi di sini. Semakin mengerucut. Nah, emas begini bukannya naik ya, maksudnya emang sentimennya lagi bergerak kondisi seperti ini. Cuman pergerakannya sempit dia. Hari ini udah berapa pip? Udah 150-an poin. 150-an poin sih masih belum terlalu kenceng ya. Belum terlalu tercapai target dia. Masih sideways ya, Mas ya. Jadi belum bisa untuk ambil untuk mengetahui ada average true range Pak Agung. Average true range sehari dari rata-ratanya berapa, itu ada softwarenya. MT4 biasanya ada jatuh. MT5 saya belum dapat.
Saya coba bersihkan. Cari PO di emas ya. Cari PO di emas. Ini ada demand. Saya coba cek dulu ya. Oke, di sini ini area yang 23%, 23,6. Lalu saya hubungkan lagi, mencari di sini sih. Kalau mau PO nih di 61,8. Di sini ada banyak area demand. Satu koma delapan sini 98 ya. 16,98. Ada dua pilihan sih. Kalau di sini 76,4 ketemu dengan 23,6%. Dan di sini lagi. Untuk EU kita PO-nya nunggu konfirmasi ya besok. XAU nih, XAU saya nggak mau nge-sell, tapi kalau Anda mau sell nggak apa-apa sih. Saya nggak nganjurkan sell ya. Kalau mau sell artinya di area ini. Area ini. Sellnya boleh di area ini nih. Stop loss bisa di sini atau di atas nih. Masing-masing punya risk profile ya. Tapi saya nggak mau nge-sell. Ini juga rapih nih, belum rapih. Trendline-nya belum rapih ya. Kayaknya area ini untuk bisa ambil posisi baik kembali. Untuk short term. Stop loss-nya di bawah swing low. Coba ya.
untuk buy limit di emas. $61,8. Oke. Oke, di sini bisa ambil buy limit. Ini belum rapi nih. Ini belum rapi. Ini saya bingkan ini. Targetnya dia ini ya. Saya rapikan ini nih. Channelnya saya rapikan. Oke. Kan hubungan dari high ke high. Kemungkinan dia akan memantul di area ini, dan kemungkinan dia akan, warnanya saya bedakan deh. Dia. Lalu stop loss-nya itu di bawah. Ini berapa pips coba saya mau ngecek. Agak besar nih stop loss ini. $16.85. Ini untuk sementara ya. 16.85. Swing low ini nih. Targetnya ke sini lagi. $17.37. Oke. Jadi kita udah buat ada PO di gold. Sekarang sih kelihatannya besok kejemput ya ini ya. Sekarang kemungkinan belum bisa terjemput gold. Ya kalau kejemput pun juga ada swing sini lagi, nggak apa-apa. Ya, swing sini. Karena ini dalam channel, saya rapikan channel bawah ke bawah ini. Kan gini ceritanya. Saya hubungan antara high ini ke high ini, dia masih dalam pola ini ya, pola channel ini, dan berada ada gelombang gelombang flat 1, 2. Nah, ini masih di sini-sini aja nih, gelombang flat. Ya, masih di dalam gelombang flat. Jadi saya buy limit di saya bulatkan lagi deh angkanya. Buy limit 17.03.30, 16.85.50. Oke, silakan bagi mau ikut nggak apa-apa, nggak ikut berarti
besok bisa recalculate lagi. Karena saya mengacu pada pola ini masih dalam kondisi flat ya, masih dalam kondisi flat, dan saya tarik trendline itu dari jauh sekali. Ya. Dari sini saya hubungkan ke sini untuk history. Lalu di sini saya coba tarik dengan Fibonacci correction. Ketemu di area, dan ini ada area demand ya, ada beberapa demand. Di sini demand, dan ini juga demand yang bisa dijadikan untuk area retrace. Oke, emas sudah kita input. Pak Ang nanya apa nih? CFJPY bisa turun nggak Pak Pus? Wah, tumben nanyanya. Cross rate nih Pak Ang. Kayak Pak Ardi. Dia 17.03 300 buy limit. Lalu stop loss-nya itu di 16.85 500. Oke. Take profit 17.37 500. Bikin bulat aja lah. Take profitnya ini masih di dalam channel ini ya. Masih di dalam channel ini. Jam 11 sudah pidato Pak, benar. Secara gelombang dia masih sideways. Ya. Nah, ini kan udah kita kurung nih. Sudah kita kurung antara atas dan bawahnya range-nya. Ya. Setelah kita kurung lagi channelnya. Di dalam channel ini sudah terbentuk di mana ada Elliott Wave flat. Walaupun nanti mungkin ya ada pidato yang memang signifikan, ya. Nah, nanti kita lihat lagi ya. Misalkan dia lebih dari ratusan poin hari ini sih enggak sih. Emas itu jatuh kalau memang ada vaksin yang baru, ya. Vaksin corona baru udah artinya jatuh. Kalau seputar The Fed, ya dia akan, emas ini sangat berpengaruh karena nggak ada langkah lain yang dilakukan The Fed kecuali cetak uang ya, dan lip service biasanya. Ya kita lihat nanti jam 11. Tapi prediksi praduga saya sih masih dalam pasar memperkirakan ya biasa saja sama seperti kemarin. Ya biasa saja sama seperti kemarin. Katanya arti dalam meeting The Fed ini kan masih abu-abu semuanya, masih kelihatan dari grafik kok Pak. Apa nih? GK Kalimantan pasang sell GBP USD kena stop loss. Katanya GBP USD jual beli gold. Ya intinya kena stop loss bisa aja terjadi. Ya. Sebenarnya balik lagi ya. Ini turun lagi dia. Di sini kita mencari posisi sell seharusnya. Kayak tadi kita. Time frame di berapa Pak Ang? Habis turun GBP terus naik. Nah, kita lihat begini loh. D1-nya dilihat dulu pokoknya. Dalam entry, ingat, kita lihat D1-nya bagaimana, dan gelombangnya bagaimana, ya. Artinya kita tarik dulu Fibonacci di D1. Kenapa kok harus kita tarik dulu D1? Lihat gambaran besarnya. Baru nanti kita fokus di H1 atau di H4. Gambaran besarnya kira-kira di mana?
D1-nya udah ada kondisi shooting star nih ya. Nah, ini mesti dalam kondisi shooting star. Price action is the king nih di sini. Baru kita masuk di H4. Baru kita masuk di H4. Mencari apa yang kita akan ambil. D1-nya kan masih dalam koreksi. Ya. Masih dalam koreksi sell. Ya. Sebenarnya udah ambil sell udah benar dia. Mungkin stop loss-nya kedekatan. Ya. Ambil sell udah benar. Dalam kondisi sell. Sell di berapa kita nggak tahu ceritanya ya Pak ya. Misalkan dia sell-nya mungkin terdekatan, sama seperti yang kemarin kasus euro dolar kita ya. Ingat euro dolar kita kemarin itu kan kita ambil PO-nya kedekatan, tetapi saya lihat kondisinya ini perlu direcalculate, stop loss-nya harus diubah. Ya, maka stop loss kemarin direcalculate atau kalkulasi ulang dikarenakan faktor-faktor yang masih melemahkan dolar dari kondisi teknikal dan dari kondisi penguatan dolar nanti sementara ini oleh pidato Jerome Powell. Ya. Mungkin sama seperti kemarin. Jika euro dolar kemarin kita nggak recalculate, otomatis akan kena stop loss. Akan ambil gold, ya nanti lihat kondisi Pak. Gold pasti akan naik. Hanya naiknya kan terbatas. Nggak naik tinggi loh nih. Coba persepsi kita harus disamakan ya. Naik itu artinya kalau memang dia sudah tembus break high. Break high dalam arti kondisi histori yang memang udah pernah terjadi. Historical record ini, high-nya ini, atau ini. Ya, itu persepsi kita seperti itu. Kalau naiknya hanya sebatas ini, artinya ini masih di dalam kondisi sideways. Nah, persepsi kita gitu ya. Tolong samakan persepsi dulu. Bicara naik, nanti supaya nanti tidak ada salah paham. Ya. Persepsi naiknya gold, jika sudah break historical record. Kenaikannya naik hanya sementara, artinya masih dalam gelombang sideways. Tadi pagi kan saya sudah kirim, perasaan Vincent juga ngirim deh. Masih sideways. Lepas GBP belum tentu, ya, ini kondisi market beralihnya kemana. Ya. Bisa saja ambil alih ke lepas GBP beli dolar kan itu kondisinya. Namanya cross rate, namanya major currency, banyak yang beli dolar. Dan safe haven. Kita lihat lagi. Untuk Japanese yen. Tinggal kita lihat Japanese yen lawan dolar seperti apa. Gold bakalan naik, orang lepas GBP dan yang beli gold ya. Oke, kalau begitu untuk pembelajaran Elliott ini tetap kita akan berlanjut lagi. Nggak bisa harus saya paksakan pengertian impuls diagonal, ya. Yang penting kalau melihat namanya diagonal itu Anda lihat lagi kondisi seperti apa dan zigzag. Nah ini harus coba terbiasakan lagi. Dan biasanya ada gabungan antara impulse wave, ada yang flat, ada yang zigzag. Nah, ini bisa terbaca dari situ. Ya. Seperti dolar Swiss ya. Dolar Swiss ini bisa ada potensi. Nah ini. Impulse wave dan zigzag. Ada yang flat, ada yang zigzag di sini. Ya, jadi pembelajaran hari ini
Untuk Fibonacci expansion, jika masih ada yang belum terbiasa, silakan dilatih ya, kembali lagi. Makanya saya butuh 2 device. Saya sudah sarankan kalau bisa dalam pendalaman ini butuh 2 device, satu di handphone, satu lagi di perangkat yang lain. Bisa di laptop atau di komputer. Supaya bisa sama-sama melatih, sama-sama mempraktekkan. Contoh cara melatih Fibonacci expansion seperti apa, yaitu akan kita sama-sama praktek. Nah, beda halnya kalau tatap muka, Anda pada bawa laptop atau bawa tablet. Ya. Jadi bisa sama-sama berlatih. Tarik equidistant channel, tadi udah praktek Pak, equidistant channel. Yang penting hubungkan aja yang rapih gitu. Hubungkan yang rapi aja. Nah, tadi euro dolar Swiss ya. Nah, ini. Ini kan tadi equidistant channelnya nih. 1, 2, 3, 4 dia beri ke bawah. Sekarang udah beda lagi di sini. Tarik ke bawah sini. Nah, itu Pak. Hubungkan puncak ke puncak. Namanya channel ya. Puncak ke puncak. Kalau misalkan dia turun kan puncak ke puncak, kalau misalkan naik lembah ke lembah gitu aja. Bedanya kalau ditarik manual gitu loh Pak. Iya, tarik manual kan gini Pak. Ini equidistant channel, klik puncaknya dulu, dorong, tahan pakai mouse ya. Hubungkan ke puncak juga. Nah, rapikan, tinggal rapikan. Nah, ini juga bawah rapikan. Baru kita tembus channel. Maksudnya pakai yang garis miring itu loh Pak, yang di atas itu Pak. Garis Nggak miring. pakai equidistant, tapi pakai yang miring itu. Ini. Salah, iya. Oh, beda lagi nih kan dengan trend line. Garis trend line. Beda ya Pak fungsinya? Beda. Kalau garis trend line nggak apa-apa, hubungan trend line. Kalau untuk menentukan channel ya gunakan channel Pak. Ya. Oke. Baik. Oh ya Pak Adrianus, saya juga kita pamit ya. Semoga apa yang kita sampaikan selama ini, kita bahas hari ini dapat bermanfaat ya. Dan mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Tetap jaga kesehatan, tetap rutin ikut pelatihan-pelatihan, di mana besok kita bahas lagi Elliott Wave sampai benar-benar matang. Dan hanya itu saja memang dengan Fibonacci, Elliott Wave, pola-pola grafik, ya. Dan Fibonacci itu ada expansion, ada retracement, ya. Hanya itu saja yang kita akan kuasai, ya. Bukan hanya itu saja, tetapi memang ilmu itu yang bisa kita kuasai dan konsistenkan. Sehingga persiapan bisnis masa depan Anda nanti, tradingnya lebih mapan, tidak lagi bertanya-tanya pada orang yang mungkin tidak lebih mengerti dari Anda. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Tetap jaga kesehatan. Ya, sampai jumpa besok malam, ya, atau lusa malam, ya, dalam live trading kita. Semoga kita bisa diberikan selalu semangat dan sehat bersama keluarga dan selalu dapat dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Akhir kata, salam trading santai bersama saya, Kuswanto. Selamat malam. Terima kasih Pak Kus. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Kus. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Selamat istirahat ya. Kita tunggu Jerome Powell nanti.